Bab 48. Kemudian Endang, Jihan, dan Jian dibawa oleh belasan satpam untuk disiksa, ditelanjangi serta dibuang di alun-alun kota sesuai dengan perintah Salman. Dalam perjalanan pulang, di dalam taksi, Ichi berkata kepada Udin. Kang, susah banget ya mencari pekerjaan. Udin mengelus rambut Ichi. Kenapa tidak coba melamar ke Bima Raya? Kamu kan sudah kenal dengan Ibu Susi, dan di Bima Raya juga ada Elsa. Ichi menggeleng. Enggak Kang. Bima Raya auditnya ketat, orang yang direkrut harus profesional. Mustahil aku direkrut oleh Bima Raya, soalnya pengalamanku masih nol. Udin menarik napas dalam-dalam. Gimana kalau kau buka usaha sendiri? Ichi mengerutkan kening lalu melihat wajah Udin. Bagaimana caranya memulainya? Udin menjelaskan. Keahlianmu adalah desain grafis, koneksimu banyak, Bima Raya dan perusahaan Salman pasti akan butuh jasamu. Sewa tempat, lalu beli komputer dengan berkapasitas memori yang besar, lengkap dengan printer dan scanner, cari 2 atau 3 karyawan. Lalu buka jasa desain dekorasi interior dan eksterior. Ichi terkejut mendengar ide Udin yang dianggapnya tidak masuk akal. Modalnya dari mana? Minimal 50-100 juta untuk memulai. Udin pun tertawa. Modal itu mudah, saya bisa membantu, banyak orang yang masih percaya pada keahlian paranormal saya. Saya hanya tinggal mencari kliennya saja. Bagaimana? Ichi menghela napas sebentar, lalu melanjutkan. Agar biayanya tidak terlalu besar. Saya akan bekerja sendiri dulu, tidak akan merekrut karyawan. Untuk permulaan, saya akan fokus membantu Bima Raya menggambar desain saja. Bagaimana menurutmu? Udin mengangguk. Bagus. Apapun keputusan Nyai, aku akan mendukungnya. Ichi mengangguk. Aku akan menyewa ruko. Karena meskipun aku sendirian, mustahil melakukannya di rumah. Aku ingin memberitahu keluarga Kusuma bahwa tanpa palapa pun, aku bisa memulai perusahaan sendiri. Udin mengacungkan jempol. Mantap. Biar aku yang menjadi asisten Nyai agar kau tidak perlu mempekerjakan siapapun. Aku bisa menjaga Nyai, membahas berbagai masalah bersama tanpa harus formal. Aku juga bisa mendampingi Nyai dalam segala hal. Meskipun aku tidak mampu, aku bisa membawakan tasmu dan menjadi sopir pribadimu. Oke, kata Ichi sambil mencubit hidung Udin. Jangan berkecil hati jika gagal, coba bisnis lain. Nyai pasti bisa, kata Udin lagi sambil tersenyum. Ichi tersentuh dengan dukungan yang ditunjukkan oleh Udin, meskipun orang lain mengatakan bahwa suaminya tidak berguna. Namun, setiap kata yang diucapkannya tak pernah membuat hatinya sakit. Hari masih subuh dan Ichi sudah mandi dan berpakaian rapi. Udin tertegun, karena biasanya Ichi tidak terlihat antusias. Maka Udin pun bertanya, mau kemana Nyi? Aku harus bersiap-siap. Tidak boleh terlambat, kata Ichi. Udin tertegun. Mau wawancara lagi? Ichi menggeleng. Tidak. Aku akan mendatangi beberapa perumahan. Semoga ada yang membutuhkan desainku untuk merenovasi rumah mereka. Tunggu, aku ikut. Aku juga harus bersiap-siap, kata Udin sambil buru-buru mengambil handuk dan berlari ke kamar mandi. Di dalam mobil, Ichi berbicara kepada Udin yang sedang menyetir. Sekarang bantu aku cari ruko untuk disewa. Selanjutnya, aku akan mencari dana dari desain rumah dan menambah koneksi. Kalau dananya sudah cukup, tinggal mengurus izin usahanya. Oke. Mengenai dana dan koneksi. Serahkan saja padaku, kata Udin. Ichi menggeleng. Tidak perlu, aku ingin mencoba semuanya sendiri, tugasmu sekarang hanyalah mengantarku saja. Udin berkata. Tapi aku masih punya tabungan, aku juga punya banyak teman para pengusaha. Ichi menggeleng lagi. Kau tidak mengerti bisnis dekorasi, pengusaha yang bisa terkoneksi tidak semudah yang kukira. Intinya, aku ingin berusaha sendiri dulu, merangkak perlahan. Syarat izin usaha harus ada tempat dan minimal dana dingin 100 juta. Itu dibutuhkan agar bisa masuk kualifikasi perusahaan kelas menengah ke atas. Sebab untuk rencana jangka panjang, aku ingin menjaring proyek besar. Udin menghela napas, ingin terus terang mengatakan bahwa Ichi sebenarnya tidak perlu repot-repot memulai bisnis dari nol. Cukup kelola Bima Raya saja. Sayangnya, Udin masih punya rencana besar. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya saat ini. Di rumah, Lastri bertanya kepada Mardi. Di mana Ichi? Dia bilang ingin mencari tempat untuk memulai usaha sendiri, suaminya yang mengantar, kata Mardi. Lastri tertawa sinis. Usaha apa? Masalah kecil kenapa selalu dibesar-besarkan? Kenapa harus capek-capek mulai usaha sendiri?
Kemarahan ibumu kepada Ichi lama-lama juga akan mereda. Besok kau harus menemui ibumu, masalah ini harus cepat selesai biar Ichi bisa bekerja kembali di Palapa. Mardi mendesah, sambil menatap wajah Lastri. Menemui ibuku. Aku nggak mau. Makanya jika ada acara penting keluarga, kau pun harus ada. Jadi kau akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kamu malah asyik bikin acara sendiri bersama teman-temanmu. Kepalaku sampai dilempar asbak, apa kau pikir masalahnya tidak rumit? Yang penting besok, aku dan kamu harus bertemu ibumu, kita harus meminta maaf. Lagi pula dia ibumu. Hubungan darah harus tetap dijaga agar kau bisa mewarisi kekayaannya, kata Lastri sambil duduk di sebelah Mardi. Mardi berdiri karena marah. Ibu akan menjual satu-satunya rumah peninggalan ayah, lalu semua orang akan tinggal di Villa Bougainville. Aku sudah menolaknya, ibu marah lalu mengusirku dan melemparkan asbak ke kepalaku. Ichi dan suaminya saja tersinggung. Jelas ini bukan masalah kecil yang sengaja dibesar-bearkan. Kau faham? Aku tidak mau menemui ibuku lagi. Lastri marah. Jelas masalah kecil, masih bisa diperbaiki. Daripada kau kehilangan warisan dan hak bulananmu. Dasar otak kura-kura. Mardi melotot marah. Yang kau pikirin hanya uang dan warisan. Jika begitu kau pergi sendiri saja, jangan ajak aku. Tapi jangan pernah datang ke sini lagi, bergabunglah bersama mereka. Keesokan harinya, karena Ichi ingin pergi sendiri, Udin tidak mengantarnya. Setelah beres-beres di rumah, Udin pergi keluar untuk membeli lauk makan yang sudah jadi, karena ia malas memasak untuk makan siang. Udin pergi ke food court yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah dengan berjalan kaki. Langsung memesan beberapa bungkus lauk untuk dibawa pulang. Namun karena belum jam makan siang, lagi pula masih banyak pedagang makanan yang berjejer di sepanjang jalan. Jadi Udin tidak terburu-buru kembali. Ia terlebih dahulu berjalan-jalan menyusuri trotoar sambil mencari camilan-camilan favoritnya. Akhirnya, Udin membeli cilok kesukaannya dan duduk di tepi trotoar. Sambil mengunyah cilok di mulutnya, matanya terus melihat ke sekeliling yang memang ramai untuk menemukan camilan aneh lainnya. Namun matanya melihat sepasang pria dan wanita duduk berhadap-hadapan di lantai 2 warung bakso di seberangnya. Udin terkejut, karena wanita itu adalah Ichi. Ichi terlihat oleh Udin sedang mengobrol sambil membuka sebuah map. Sepertinya Ichi sedang menjelaskan beberapa materi penawaran. Namun, pria itu tidak fokus pada kata-kata Ichi, matanya terus-menerus mengamati leher dan dada Ichi tak berkedip. Sesekali ia terlihat bersandar di kursi agar matanya bisa melihat lutut Ichi di bawah meja. Tangannya juga terlihat beberapa kali ingin memegang tangan Ichi, tetapi Ichi menepisnya dan terus menghindarinya. Udin merasa tidak nyaman melihatnya. Jantungnya berdebar kencang. Orang itu nampaknya ingin mencari masalah denganku, lalu Udin bergegas menyeberangi jalan menuju warung bakso yang dimaksud. Sebenarnya, Ichi juga ingin menamparkan pria di depannya, hanya karena ia membutuhkan rekan yang bisa membantu modal untuk rencana bisnisnya. Ichi berusaha menahan emosinya. Pak Mei, rencana jangka panjangnya ada di informasi proposal ini, kalau Bapak bersedia menitipkan modal. Saya pasti akan memberikan kontribusi yang besar. Pria yang dipanggil Mei itu terlihat tersipu malu karena tidak bisa mengomentari apa yang dijelaskan Ichi meskipun Ichi sudah berbicara panjang lebar. Bahkan ia tidak memperhatikan sama sekali. Maka ia pun menjawab. Saya percaya pada kemampuanmu, tetapi perusahaan saya belum bisa berinvestasi di perusahaanmu. Ichi langsung terdiam karena kecewa, merasa lelah sudah menjelaskan tetapi Mei malah ambigu. Seperti orang bodoh. Melihat Ichi kecewa, Mei menghela napas. Sebenarnya masih ada cara, aku mau kau memberiku waktu untuk berpikir. Konsentrasiku agak terganggu di sini karena tempat ini ramai dengan orang lain yang sedang makan dan mengobrol, juga orang-orang yang lewat. Bagaimana kalau jam 8 malam kita ngobrol lagi di tempat yang tenang? Misalnya di kamar hotel. Mau. Ichi menggeleng. Aku sudah punya suami. Aku tidak akan diizinkan keluar malam-malam. Tapi investasi bukan perkara mudah. Selain harus menanamkan modal, kita juga perlu saling mengenal dan saling percaya. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik kalau belum saling mengenal, kata Mei sambil tersenyum. Lalu ia mengulurkan tangan untuk menyentuh dagu Ichi. Saat akan menyentuh dagu Ichi, pergelangan tangannya langsung digenggam oleh Udin yang baru saja tiba. Mei menoleh dan melotot. Siapa kau? Kenapa kau menggangguku? Siapa yang mengganggumu? Kau atau aku? Tanya Udin balik bertanya. Ichi menatap Udin. Kang, kenapa kau di sini? Lalu Ichi menjelaskan kepada Mei.
Pak Mei, ini suamiku. Namanya Udin. Wajah Mei langsung memucat, ia tak menyangka suami Ichi ada di situ. Ini berarti semua tindakannya kepada Ichi pasti diperhatikan. Udin menjawab pertanyaan Ichi. Aku kebetulan lewat membeli lauk, dan kebetulan melihatmu di sini, kata Udin sambil meletakkan plastik belanjaannya di atas meja yang dipegangnya dengan tangan kiri. Lalu ia menarik kursi kosong untuk duduk. Tangan kanannya masih mencengkeram erat pergelangan tangan Mei. Karena Mei berusaha keras melepaskan tangannya. Udin bertanya kepada Mei. Oh, jadi namamu Mei. Kalau tidak salah, kau direktur pabrik tepung di Banjarankan. Mei mengangguk. Benar, lepaskan tanganku. Jangan kurang ajar. Udin tertawa. Sejak kapan pengusaha tepung tertarik dengan bidang desain grafis? Bukan aku yang mau, istrimu yang menawarkan karena katanya butuh modal. Jadi aku hanya mau bantu, berinvestasi, kata Mei sambil meringis kesakitan saat cengkeraman Udin di pergelangan tangannya semakin erat. Kang, lepaskan, kata Ichi sambil melihat sekeliling karena malu oleh pelanggan lain yang memperhatikan. Udin akhirnya melepaskan genggamannya sambil tersenyum. Mei dengan enggan menarik tangannya sambil mengelusnya, lalu menoleh kepada Ichi. Bu, aku ingin suamimu pulang. Aku tidak terbiasa membicarakan bisnis sambil diganggu seperti ini. Kang Udin adalah suamiku. Kedepannya, dia juga akan terlibat dalam bisnisku, jadi tidak apa-apa berada di sini sekarang, jawab Ichi. Apa kau yakin suamimu akan mengerti dengan apa yang kita bicarakan? Tanya Mei sambil menatap Udin dengan sinis, karena Udin hanya mengenakan celana pendek dan sandal jepit. Kang, kau boleh keluar sebentar, kata Ichi kepada Udin sambil meletakkan telapak tangannya di tangan Udin. Baiklah. Aku akan pergi, kata Udin sambil mengambil plastik belanjaannya, lalu pindah ke kursi kosong di meja lain di sebelahnya yang jaraknya paling hanya 1 meter. Mei berkata kepada Udin. Aku tahu siapa kamu. Kamu hanya seorang suami pengangguran yang tidak bersekolah. Kamu tidak akan mengerti apa yang sedang kami dibicarakan. Istrimu sedang berusaha mencari nafkah untukmu. Jangan halangi niatnya. Kalau begitu, aku justru tidak akan menjauh darimu. Teruslah berbicara dan menghinaku, aku akan mendengarkannya, kata Udin sambil kembali duduk satu meja lagi dengan mereka. Mei terlihat geram dan menoleh kepada Ichi. Bu, jujur saja, aku menyayangkan kecantikanmu. Kenapa mau memilih suami bodoh seperti ini? Kamu ibarat bunga yang hidup di tengah kotoran kerbau. Meskipun wangi, tapi wangimu menjadi rusak olehnya. Udin mengendus-endus ketiaknya sendiri, lalu bersandar di meja sambil bertanya kepada Ichi. Nyai, apakah benar bauku seperti kotoran kerbau? Mei berkata kepada Udin. Udin, semua orang tahu kamu. Lebih baik kamu mencari pekerjaan daripada mengganggur dan menjadi suami pencemburu sampai harus mengikutinya sampai ke sini. Mendengar itu, Ichi marah dan berkata kepada Mei. Pak Mei, suamiku bukan pengangguran, dia banyak melakukan pekerjaan rumah yang tidak kamu ketahui. Kalau kamu tidak berniat membantu modal, lebih baik diam saja. Jangan menghina suamiku. Mei melotot ke arah Udin. Memangnya apa pekerjaanmu di rumah? Memasak, mencuci, mengurus istrimu. Apa ada dari pekerjaan itu yang bisa menghasilkan uang untukmu? Kenapa kamu tidak bekerja sebagai pembantu rumah tangga saja di rumah orang kaya? Lalu Mei menoleh kembali kepada Ichi. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah membuang suami seperti ini, yang hanya jadi beban istri, katanya lebih berani lagi karena sudah kesal melihat Udin malah sengaja membaringkan kepalanya di atas meja dan berpura-pura tertidur. Kang, bangun, kamu bikin malu aku saja, kata Ichi kepada Udin sambil menepuk tangan Udin. Udin berpura-pura terkejut dan terjaga, menggosok matanya dan merentangkan tangannya dengan kuat dan terkepal seakan sedang mengeliat. Namun kepalan tangan kanannya langsung menghantam wajah Mei menyebabkan hidung Mei langsung berdarah. Udin berpura-pura terkejut, cepat-cepat mengambil tisu dari atas meja. Darah yang mengalir dari hidungnya diusap ke seluruh wajah Mei dengan tisu. Yang menyebabkan wajah Mei menjadi merah seperti tokoh cepot dalam pewayangan. Ichi hanya bisa terpana karena terkejut. Oh, maaf. Itu tidak disengaja. Barusan aku tertidur jadi aku tidak menyadari ada kau di situ, kata Udin sambil menangkupkan kedua telapak tangannya dengan wajah memelas. Kebetulan seorang pelayan lewat sambil membawa 2 mangkuk bakso di atas nampan. Saya akan membasuh darah di wajahmu. Kata Udin kepada Mei sambil mengambil 1 mangkuk bakso dan langsung menuangkan isinya ke kepala Mei. Rambut Mei langsung basah kuyup oleh air bakso yang masih panas. Air mengalir dari rambut Mei ke wajahnya.
Mei tak menyangka Udin berani melakukannya. Wajahnya sudah berlumuran darahnya sendiri. Kini semangkuk bakso disiramkan ke kepalanya yang katanya untuk membersihkan darah di wajahnya. Ichi segera memanggil pelayan untuk mengambilkan air bersih dan lap untuk menyekanya. Ia merasa kasihan kepada Mei yang meringis sambil terpejam karena air bakso masuk ke matanya sementara rambutnya penuh dengan mie dan bihun. Sementara Ichi gelisah menunggu dengan cemas pelayan membawakan air dan serbet. Udin pun sibuk menuangkan saus, kecap, cuka, dan bubuk cabai ke kepala Mei. Beberapa orang yang melihatnya merasa geli dengan tindakan Udin, sementara yang lain merasa kasihan pada Mei. Namun tak seorang pun berani maju untuk membantu atau menengahi. Mei sendiri hanya bisa berteriak dan menjerit. Lalu ia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Bawa orang ke pasar Cihampelas di warung bakso, sekarang. Aku disiksa seseorang. Mendengar Mei meminta tolong, Ichi berkata dengan panik. Pak Mei, maafkan suamiku. Dia tidak sengaja. Mei jelas memarahi Ichi. Apa yang tidak sengaja? Dia memukul hidungku, sekarang dia menyiram kepalaku dengan bakso. Apa yang tidak sengaja? Udin menyeka tangannya dengan tisu. Lalu ia duduk sambil membuka plastik kerupuk. Udin mengunyah kerupuk tersebut sambil mengangkat satu kakinya ke kursi. Seolah tidak terjadi apa-apa. Karena Mei marah dan memanggil temannya, Ichi menjadi khawatir akan keselamatan Udin. Lalu ia berkata, Kang cepat pergi, aku akan menyelesaikan masalah ini. Semuanya sudah selesai, ayo pergi, kata Udin sambil berdiri dan menuntun tangan Ichi untuk meninggalkan tempat itu. Ichi melepaskan tangan Udin. Pak Mei ini bos perusahaan besar, dengan banyak investasi di mana-mana. Tidak masalah jika dia tidak mau berinvestasi di perusahaan saya. Tapi masalah ini tetap harus diselesaikan dengan baik. Kalau tidak, masa depan saya akan sulit. Udin menjawab. Saya belum pernah mendengar bos pabrik tepung ini menjadi investor. Perusahaan tidak kecil. Kata Ichi kepada Udin yang menyepelekan Mei. Karena setahu Ichi, meskipun bisnis Mei hanya fokus pada tepung. Tapi pabriknya di Banjaran memang besar, dengan ribuan karyawan. Jauh jika dibandingkan dengan Palapa. Bahkan, Mei belum lama ini telah mulai berinvestasi di perumahan rakyat bersubsidi. Semua warga Bandung pasti tahu. Tapi Udin malah menyepelekannya. Serahkan urusan ini padaku. Kau tunggu saja di luar, kata Ichi lagi dengan tegas. Udin tak menjawab lagi, mengambil plastik belanjaannya dan langsung keluar menuruni tangga. Jantungnya berdebar kencang karena masih marah, dan mulutnya menggerutu. Bagaimana mungkin pabrik tepung bisa dibandingkan dengan Bima Rayaku? Udin sebenarnya ingin mengakui siapa dirinya. Namun jika mengungkapkan identitasnya berarti ia telah menerima untuk kembali ke keluarga Subrata. Sementara Udin masih enggan berhubungan langsung dengan keluarga Subrata selama misteri kematian orang tuanya masih belum terpecahkan. Bersama